Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Yesuslah yang senantiasa tetap dan setia. Bila kita melakukan kehendak-Nya, maka tiang awan dan tiang api akan melindungi aku. Mana diberikannya kepadaku, maka kenyanglah jiwaku. Demikianlah isi dari pujian bunga bakung di lembah, yang merupakan suatu kebenaran bagi kita semua. Mari kita bersama menaikkan pujian ini. Sobatku, kekasih jiwaku yang terindah dari sobat dunia, bunga bakung di lembah, senangkan hatiku, mengampuni segenap dosa-dosaku. Susah menyiapkan sedihku, ditanggungnya semua bebanku. Bunga bakung yang terindah, bintang fajar yang terang, kekasih yang memuaskan hatiku. Segala beban, sakit dan susahku, dalam pencobaannya pelindungku. Ku tinggalkan semua dan mengikut Dia, dengan segenap hatiku bersandar. Meskipun ku digoda, kawan pun tak ada, selalu ku ditolong Tuhanku. Bunga bakung yang terindah, bintang fajar yang terang, kekasih yang memuaskan hatiku. Yesuslah senantiasa tetap dan setia, bila ku melakukan kehendak-Nya. Tiang awan dan api melindungi
cintamu, mana diberikan kenyangkan jiwaku. Dan jika ku terima mahkota mulia, tentu ku bergirang dan bersorak. Bunga bakung yang terindah, bintang fajar yang terang, kekasih yang memuaskan hatiku. Introitus pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 9 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sungguh merupakan anugerah bagi kita semua jika pada hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Bila melihat apa yang telah kita alami selama di dalam kehidupan kita, baik itu susah maupun senang, maka dapat kita temukan banyak hal yang saya yakini itu bukan merupakan suatu kebetulan. Tapi saya yakin tangan Tuhan memegang erat tangan kita, memimpin hidup kita, umat yang dipilihnya. Tuhan memproses kehidupan kita sedemikian rupa karena cintanya kepada kita semua. Mari kita berseru, Tuhan, ini hidupku, pimpin jalanku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Engkau alasanku hidup. Mari bersama kita menaikkan pujian ini. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan. Kau memilih, Kau telah memilihku, Kau selamatkan menyelamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Inilah hidup
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Yesus adalah satu-satunya alasan kita selama kita hidup. Di dalam menjalani kehidupan ini, banyak sekali dosa-dosa yang kita perbuat, baik sengaja maupun tidak. Kuduskan kami ya Tuhan. Marilah saya mengajak kita semua, kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan jujur untuk mengakui segala dosa-dosa kita. Saya memberikan kesempatan kepada jemaat sekalian untuk dapat berdoa dan mengakui dosa secara pribadi kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu dan memberikan anugerah keselamatan-Mu buat kami. Saat ini kami datang mengaku dosa di hadapan-Mu. Dalam kehidupan ini, seringkali kami menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk percaya kepadamu, baik melalui perkataan, sikap, ataupun perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu, hidup kami terkadang tidak seturut dengan firman-Mu, menjauhi persekutuan dengan Engkau, dan tidak lagi membaca dan merenungkan firman-Mu. Kesenangan duniawi dan kesibukan membuat kami semakin menjauh dari-Mu. Engkau dengan setia menunggu kami untuk kembali bersekutu dengan Engkau. Ampunilah kami dan Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ajarilah kami untuk selalu bersikap rendah hati, selalu bersyukur atas setiap keadaan kami, tidak egois dan memperhatikan serta mengasihi sesama kami. Pimpinlah hidup kami supaya kami dapat berjalan dalam terang firman-Mu, mencari kehendak-Mu setiap hari melalui firman dan doa, serta menjalani hari kami dengan penuh rasa hormat dan syukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Saat ini kami semua bersatu hati memanjatkan doa pengakuan dosa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa dan memohon ampun. Amin. Sebagai hamba Allah, saya akan sampaikan berita anugerah untuk kita sekalian yang telah dengan jujur mengakui segala dosa-dosa di hadapannya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Sebagai pedoman dalam kehidupan kita, bersama kita akan juga membaca petunjuk hidup baru untuk minggu ini,
yang terdapat di dalam Amsal 31 ayat yang ke-10. Kita akan membaca bersama-sama dimulai dari alamatnya. 1, 2, 3. Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saya bacakan sekali lagi, Amsal 31 ayat yang ke-10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Bersama kita juga akan membaca dan menghafalkan ayat mas untuk bulan ini yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat yang ke-21. Kita akan baca juga bersama-sama, bagi yang sudah menghafal mungkin dapat dihafalkan ya. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebagai umat yang telah ditebus dengan darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat, marilah kita mempersembahkan hidup kita dengan meninggalkan cara hidup yang lama dan membiarkan perubahan ajaib terjadi dalam kehidupan kita sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Perubahan ajaib jadilah. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak ku terima Yesus. Ada terang dan pengharapan di hatiku sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpahlah sejak ku terima Yesus. Jalan dosa dan gelap aku telah tinggalkan sejak ku terima Yesus. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpahlah sejak ku terima Yesus. Sekarang ku dapat iman dan pengharapan sejak ku terima Yesus. Tidak bimbang dan hatiku jadi teduh sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpahlah sejak ku terima Yesus. Sebagai pernyataan iman kita bersama-sama, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan menaikkan doa syafaat yang pada pagi hari ini dipimpin oleh Evangelis Hana. Saya persilakan. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang terus Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari terus Tuhan jaga, Tuhan tuntun, sehingga kami boleh ada, boleh kuat sampai saat ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan mari menuntun dan menyertai kami di dalam pelayanan kami masing-masing. Kami bersyukur untuk setiap bidang pelayanan yang telah Tuhan percayakan untuk boleh kami kerjakan saat ini. Kiranya Tuhan mari memberkati, menolong dan menyertai ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerjakan dan menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami rindu ya Tuhan, kiranya melalui pelayanan yang kami kerjakan sekecil apapun ya Tuhan, itu boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami layani ya Bapa. Pada saat ini kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk program-program yang saat ini dijalankan oleh gereja ini. Tuhan memberkati program membaca Alkitab yang masih terus berlanjut. Tuhan kiranya menolong dan memberkati sehingga melalui program ini juga setiap kami boleh semakin bertumbuh di dalam firman setiap hari. Tuhan juga memberkati ya Bapa setiap komsel yang saat ini juga berjalan. Kiranya Tuhan mari memberkati dan menyertai setiap anggota-anggota yang ada di dalam komsel ya Tuhan, sehingga ketika hari di mana kami mengadakan komsel, kami boleh bersama-sama bersekutu, berkumpul bersama-sama di tengah kesibukan kami boleh meluangkan waktu sehingga kami juga boleh bertumbuh bersama-sama melalui komsel yang ada. Tuhan kiranya memberkati setiap pergumulan-pergumulan yang kami temui di dalam pelayanan komsel. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kami boleh melewati itu dengan baik bersama-sama dengan Engkau. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga datang bersama-sama menyerahkan untuk badan pengurus Sinode GKT ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati Pak Hadi dan juga setiap rekan-rekan yang saat ini melayani di Sinode. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, memberikan kepada mereka hikmat ya Tuhan, sehingga setiap pelayanan, tugas tanggung jawab yang ada juga boleh dikerjakan, dan kiranya melalui pelayanan mereka juga setiap gereja-gereja GKT yang ada di Indonesia boleh terus bertumbuh dan berkembang dengan baik ya Bapa. Kami juga menyerahkan untuk Sekolah Tinggi Teologi Aletheia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati sehingga sekolah ini juga boleh terus bertumbuh, berkembang dengan baik hari lepas hari. Berkati setiap dosen, setiap mahasiswa, setiap tenaga pendidik, setiap karyawan yang melayani di sana. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong. Kami menyerahkan setiap mahasiswa yang saat ini dididik, Tuhan juga menolong mereka ya Bapa, sehingga mereka juga boleh mengikuti pendidikan yang ada dengan baik hingga pada akhirnya siap untuk melayani di ladang yang telah Tuhan percayakan ya Bapa. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kondisi ekonomi bangsa ini yang kami tahu akhir-akhir ini tidak mudah ya Bapa. Tapi kami percaya ya Tuhan bahwa setiap kami ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Berkati pekerjaan kami, apapun yang saat ini menjadi sumber penghasilan kami, Tuhan tuntun dan sertai. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Evangelis Hana. Saat ini juga kita diberkati oleh persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Komsel Korintus. Saya persilahkan. Hari ini kami dari Komsel Korintus ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan atau membawakan sebuah pujian buat kita. Pujian ini menceritakan bahwa betapa besar kasih Allah kepada kita sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Oleh sebab itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita terus mengingat akan kasih Allah dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.
Seperti yang disampaikan oleh Komsel Korintus, bahwa kita harus selalu mengingat akan kasih-Nya yang mengubah hidup kita. Kasih-Nya yang selalu ada bagi kita dalam sepanjang kehidupan kita. Kasih Yesus, kasih Bapa kita. Kehidupan yang kita miliki saat ini, semuanya adalah berkat kemurahan Tuhan. Kita ada saat ini, semuanya karena kasih Tuhan. Saatnya saat ini, mari kita mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Ibu Dr. Eni Lestari, MTH. Tetapi sebelumnya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita pujikan berkat kemurahan-Nya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik. Waktu ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada mbaknya saya persilakan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bersama-sama di tempat ini. Masih Tuhan beri kesempatan kami untuk kami beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat kemurahan yang Tuhan beri, sehingga kami boleh melihat karya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena di tengah-tengah berbagai kesibukan kami masih boleh bersama-sama untuk menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Kalau tiba saatnya kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan menolong, memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berkati waktu ini. Roh Kudus, Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami. Kuasa-kuasa yang tidak daripada Tuhan, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar hanya Roh-Mu yang bekerja di dalam pikiran, hati, dan di ruangan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu. Bersyukur untuk hari ini. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberikan kehormatan buat saya untuk boleh melayani Bapak Ibu saat pagi hari ini. Dulu pernah melayani, sudah sangat lama, dan hari ini diberi kesempatan, saya bersyukur. Seperti tema yang sudah disampaikan tentang wanita, memang bukan khusus untuk wanita firman Tuhan hari ini, tetapi kita mau melihat bersama-sama bagaimana peran setiap kita, secara khusus wanita, untuk dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kaum wanita sering mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan karena dianggap kaum yang lemah, gitu ya. Kadangkala mendapat perlakuan-perlakuan tertentu yang tidak mengenakan karena dianggap yang lemah. Tetapi di dalam Alkitab Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa banyak kisah yang di dalamnya ada wanita-wanita yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ada tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan. Meskipun dikatakan lemah, tetapi kita melihat bahwa ada peran-peran yang Tuhan beri, yang sesungguhnya itu kekuatan yang luar biasa. Saya mengutip salah satu tokoh perempuan yang dipakai pada masanya, yaitu Eleanor Roosevelt, ibu negara pada tahun 1933 sampai 45, istri Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat yang ke-32. Salah satu statementnya yang diberikan adalah, tidak seorang pun dapat membuat engkau merasa inferior tanpa persetujuanmu. Jadi bagaimanapun keadaan kita, kondisi kita tidak tergantung apa kata orang, tetapi kita mau tahu dan kita mau melihat bahwa kita punya kekuatan, bukan apa yang dikatakan orang.
apapun yang orang katakan tentang kita, kalau kita tidak menyetujui itu, maka itu tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, secara khusus Bapak Ibu, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop dalam Amsal pasal yang ke-31 ayat 10 sampai dengan ayat 31 itu dikatakan di sana pujian untuk istri yang cakap, gitu ya. Pujian untuk istri yang cakap. Kata cakap di situ bukan cakep ya, walaupun nanti kita melihat di bagian terakhir itu kemolekan itu bohong gitu ya. Bukan cakep secara fisik, tetapi kata cakap di situ Bapak Ibu digunakan satu kata yang sebenarnya di dalamnya itu mengandung pengertian tentang kekuatan, kemampuan, kekayaan, bahkan di situ untuk menggambarkan tentang pasukan militer. Jadi kalau dikatakan pujian untuk seorang istri yang cakap, itu sebenarnya untuk penulis memberikan gambaran tentang seorang istri yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kemampuan yang luar biasa, dikatakan di situ ada kekuatan, kemampuan, bahkan ada kekayaan dan pasukan yang kuat gitu ya. Dan di situ dengan sebuah pertanyaan ya Bapak Ibu, siapakah akan mendapatkannya? Istri yang cakap di situ, siapakah akan mendapatkannya? Nah, ini sebuah harapan, bukan sesuatu yang sudah dicapai, tetapi ini harapan untuk setiap wanita dalam perannya diharapkan menjadi istri yang ideal, istri yang cakap. Meskipun mungkin tidak mudah gitu ya, tetapi Alkitab memberikan model, memberikan patron yang harus diikuti secara khusus kita, wanita-wanita di dalam Kristus. Itu sebabnya di dalam Tanakh, di dalam Alkitab Perjanjian Lama orang Yahudi, kitab Rut itu susunannya ditaruh setelah kitab Amsal gitu ya. Amsal 31 diakhiri dengan pujian untuk istri yang cakap, istri yang ideal. Nah, susunan Alkitab berikutnya dalam kitab orang Yahudi adalah kitab Rut. Karena setelah memberikan aturan, penulis ingin memberikan contoh, yaitu seperti Rut gitu ya, yang telah melakukan sesuatu yang baik. Mohon maaf, apakah bisa ditampilkan? Nah, lagi. Mungkin saya lanjut saja karena agak. Penulis kitab Amsal mengingatkan setiap kita Bapak Ibu secara khusus kaum wanita ada tanggung jawab besar di dalam hidupnya. Meskipun faktanya tidak semudah teori ya untuk menjadi yang ideal itu, untuk menjadi yang cakap itu, tetapi Alkitab memberikan sebuah model yang harus kita ikuti. Pertanyaannya adalah bagaimanakah peran wanita di dalam keluarga? Mari kita membaca bersama dari Amsal pasal 31 ayat 10 sampai dengan 31. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 31, demikian firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya.
Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ayat 21, ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkannya ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun, menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semuanya. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu gerbang. Hari ini saya seperti tema yang diberikan, kita akan belajar bagaimana peran wanita di dalam keluarga. Berdasarkan Amsal pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-31. Bagaimanakah peran wanita di dalam keluarga? Menurut Amsal 31 tadi, yang pertama Bapak Ibu, ia menjadi partner bagi suaminya. Saudara, pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 12 tadi dikatakan, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Apa yang perlu dilakukan sebagai istri, wanita berada di dalam keluarga? Salah satu peran penting seorang istri adalah menjadi partner, menjadi teman, menjadi mitra. Kata percaya digunakan di situ mengandung pengertian bahwa suaminya puas, merasa aman, terlindung, dan menaruh kepercayaan. Dikatakan hati suaminya percaya kepadanya. Artinya suami merasa aman, merasa puas, sehingga bisa menaruh kepercayaan kepada dia. Dan berbuat baik itu berarti melayani dengan memperlakukan dengan murah hati. Jadi saudara, hati suaminya melekat kepada dia karena apa? Karena dia menjadi teman, bukan saingan, gitu ya. Jika seorang istri menempatkan diri sebagai partner atau teman bagi suami, maka suami akan merasa aman dan menaruh kepercayaan kepada istrinya. Jadi sementara suami melakukan tanggung jawab di luar, melakukan tugas-tugasnya, istri menjadi partner, menyelesaikan tanggung jawab di rumah, supaya suami tidak dibebani lagi dengan hal-hal rumah tangga. Dikatakan di situ suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Jadi ini berbicara tentang pembagian tanggung jawab Bapak Ibu ya, bukan mengesampingkan istri gitu ya. Suami melakukan tugasnya, menjalankan tugas di luar rumah, tetapi istri menjadi penanggung jawab di dalam rumahnya. Demikian juga kita melihat di 1 Petrus pasal 3 ayat 7 Bapak Ibu, dikatakan di sana, demikian juga hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan.
Nah, bagian terakhir Saudara di 1 Petrus itu, supaya doamu jangan terhalang. Jadi suami dan istri harusnya sejajar di dalam peran. Bukan saingan gitu ya, bukan saingan, tetapi teman. Tadi dikatakan di 1 Petrus di sini dikatakan teman pewaris. Ada warisan, ada harta yang disediakan oleh Allah. Tetapi ingat, itu tidak bisa diterima sendiri. Itu teman bersama-sama, bersama-sama menerima, bersama-sama menjalani. Karena teman pewaris, pasangan, partner, mitra, bukan saingan. Nah, istri harus tahu posisinya. Kalau di kitab Kejadian dikatakan istri itu penolong. Tapi seringkali istri naik pangkat. Bukan menjadi penolong, tetapi perongrong. Bahkan naik tingkat lagi. Bukan hanya perongrong, penodong gitu. Maaf, saya juga perempuan. Tapi firman Tuhan jelas katakan di kitab Kejadian. Istri itu seorang penolong, bukan perongrong. Ayo beli, ayo beli, ayo beli, perongrong. Tapi lebih naik lagi, penodong. Beli enggak? Kalau enggak, saya tinggal pergi. Nah, jadi ingat, istri berperan sebagai partner. Semua dibicarakan bersama, diputuskan bersama, ya, bukan penodong, bukan juga perongrong, gitu ya. Tapi partner bagi suami. Bagi anak-anak muda, kaum wanita mempersiapkan diri gitu ya. Kita bukan saingan laki-laki, tetapi seumur hidup kita Tuhan mendesain kita. Kita adalah mitra bagi kaum pria. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kitab Amsal mengajarkan bahwa seorang wanita dia adalah partner bagi laki-laki. Partner bagi suaminya. Yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua, saya mencoba mencari kata yang pas sebenarnya ya. Kalau sumber ekonomi saya pikir kurang pas. Tapi saya memberi bagian yang kedua ini, pengelola ekonomi keluarga. Saudara dalam ayat 13 sampai 27 itu mencatat sebenarnya catatan yang sangat menarik. Di situ catatan tentang semua kegiatan yang berkaitan tentang sumber ekonomi keluarga yang dikerjakan oleh perempuan. Cuman kalau saya bilang perempuan, wanita itu sumber ekonomi, nanti apa peran laki-laki? Jadi saya memberi bagian ini pengelola, ya, pengelola. Istri bukan saja mengelola, tapi juga dikatakan di situ istri juga menyiapkan seluruh kebutuhan keluarganya. Perhatikan di situ dikatakan ada makanan, Bapak Ibu. Kemudian termasuk memikirkan sumber penghasilan. Ada ladang disebut di sana, ada kebun anggur, ada pemintal. Dan dia mengelola dengan baik pekerjaan itu. Apalagi pakaian. Dicatat di situ. Memikirkan semuanya. Kemudian ada perencanaan masa depan. Saudara, terlihat di sini betapa besarnya peran yang harus ditanggung oleh seorang istri, seorang wanita di dalam keluarga. Coba yang berpasangan lihat sampingnya. Ternyata cukup berat Bapak Ibu ya. Bukan hanya memikirkan makanan. Saudara, makanan saja kalau mau jujur ibu-ibu, kan enggak selalu setiap hari goreng tempe kan? Perlu memikirkan menu juga. Kalau hari ini goreng tempe, besok mikirkan apa? Itu juga perlu dipikirkan. Makanya perencanaan ya, butuh direncanakan. Coba kita lihat daftar ayatnya ya. Ayat yang ke-13 itu Bapak Ibu dikatakan ia bekerja dengan tangannya. Kemudian ayat yang ke-15 menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi tugas kepada pelayannya. Saudara, makanan memikirkannya, apalagi kalau cabai naiknya terlalu tinggi,
Nah, juga berpikir kalau jatahnya tidak cukup bagaimana. Kemudian ayat ke-16, ia membeli ladang. Perempuan juga bisa berkarya. Saya melihat bisa dengan online bisa melakukan banyak hal. Ya, walaupun tidak semua wanita bisa melakukan itu. Tapi bisa punya ladang penghasilan. Tidak harus membeli tanah, tetapi tidak punya tanah bisa punya penghasilan lumayan karena ada ladang yang lain ya dengan berbagai cara. Dikatakan ayat 19 itu jari-jarinya memegang pemintal. Makanya Bapak Ibu, kenapa dikatakan tadi itu istri punya kekuatan luar biasa, menyediakan makan bisa, ya, kalau buka restoran bisa, di sawah bisa, di ladang, kemudian pemintal bisa, membuat permadani dan pakaian ayat 22. Bahkan menjadi manajer juga bisa. Dia mengawasi segala urusan rumah tangganya, ayat yang ke-27. Saudara, nah gambaran yang menarik, saya ingat pesan Bapak Gembala saya dulu. Wanita itu digambarkan di situ kapal saudagar. Maaf, ini pesan Bapak Gembala saya dulu ya. Ingat, kaum wanita itu kapal saudagar, bukan kapal keruk gitu ya. Kapal saudagar itu mendatangkan kekayaan, betul? Membawa kekayaan, membawa hasil bumi, membawa banyak hal. Tapi kapal keruk itu hanya mengambil saja, memberi gambaran. Maaf, saya menirukan pesan Bapak Gembala saya dulu. Coba lihat kalau wanita-wanita itu kalau misalnya pesta, apa yang ada di tasnya? Tas kresek, semua sudah siap dimasukkan. Jadi kami diingatkan waktu itu bukan kapal saudagar, itu kapal keruk. Jadi ingat, Bapak Ibu, ingatkan setiap kita kaum wanita, kita kapal saudagar, menjadi berkat, ya, membawa berkat, bukan untuk mengambil saja. Jadi untuk menyiapkan berkat. Nah, yang menarik lagi saudara, wanita yang dimaksudkan dalam Amsal 31, dikatakan dia tertawa, ya, tertawa terhadap hari depan, ya. Kata tertawa itu bisa dimaknai dengan bersukacita, merayakan, bukan pesimis saudara. Kita melihat banyak hal terjadi perekonomian kita, ya. Ada kesulitan, ada tantangan. Tetapi lihat wanita di dalam Tuhan, seorang istri yang ada di dalam Tuhan, dia mentertawakan. Mentertawakan itu bukan melecehkan, bukan. Tetapi di sini memaknai dengan sukacita, merayakan. Masa depan itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Masa depan itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Karena apa? Dia tidak takut kepada masa depan karena dia telah mengelola perekonomian keluarganya dengan baik. Saudara punya investasi, ya, meskipun bukan sesuatu yang mungkin wow dilihat orang, tapi perempuan, wanita yang bijaksana bisa mengelola berapapun yang dipercayakan. Peran penting seorang istri atau seorang wanita adalah memastikan keluarganya sampai pada masa depan yang diinginkan bersama. Jadi pengelola keuangan penting untuk memastikan keluarga sampai pada masa depan, ya, bukan masa depan yang tanpa harapan. Makanya dia bisa merayakan masa depan. Jadi sebesar apapun penghasilan suami, tanpa dukungan istri, maka perekonomian keluarga akan berantakan Bapak Ibu. Ya, jadi penting peran kita untuk mengelola keuangan, perekonomian keluarga, seberapapun yang Tuhan percayakan. Tapi bukan berarti juga menjadi istri yang pelit. Ya. Oh, karena harus dikelola dengan baik, berarti tidak bisa melakukan ini, melakukan itu. Tetapi ayat yang ke-20 Bapak Ibu dikatakan dalam pasal 31 ayat 20,
Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Mengelola keuangan bukan berarti tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, bukan berarti tidak bisa melakukan untuk hal-hal yang kemanusiaan, untuk menolong orang lain, untuk memberkati orang lain. Tidak, dia mengelola keuangan dengan baik, menatanya. Dan dia juga punya sedikit persediaan, sesuatu persediaan untuk memperhatikan yang tertindas dan orang-orang miskin. Jadi peran yang kedua menjadi pengelola keuangan keluarga. Ya, ini pasti tidak mudah Bapak Ibu. Semuanya harus belajar menata, belajar dikelola dengan baik. Bukan oh tunggu nanti kalau besar, oh tunggu nanti kalau banyak, tidak. Firman Tuhan katakan bagaimana kita bisa dipercayakan yang besar kalau tidak kita mulai dari yang kecil. Berapapun yang Tuhan percayakan, kita kelola dengan baik supaya sampai untuk masa depan bagi keluarga kita. Yang ketiga, saudara, yang pertama tadi wanita sebagai partner bagi pasangannya, tapi yang kedua juga pengelola perekonomian keluarga. Yang ketiga, wanita di dalam keluarga itu menjadi pancaran kebahagiaan keluarganya. Ayat 13 sampai 27 tadi mencatat betapa banyaknya tanggung jawab istri bagi keluarga. Tapi Amsal 31 ayat 28 Saudara, ini yang luar biasa. Dengan segala kesibukan, dengan segala kegiatan yang dilakukan, Amsal 31 ayat 28 mengatakan demikian. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Saudara, ini fakta yang luar biasa. Istri, kan tidak mungkin anaknya menyebutnya bahagia kalau mamanya nggak bahagia. Nah, ini fakta yang perlu kita lihat ya. Istri bahagia, anaknya bisa menyebut mamanya bahagia, pasti dia juga bahagia. Dan suaminya juga bahagia bersama-sama. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ibu, anak, suami berbahagia. Saudara, ini bukan peran satu orang. Bukan perjuangan istri saja. Suami tidak bisa katakan, harus bahagia. Ini bukan tanggung jawab sendiri. Ini peran bersama, tanggung jawab bersama keluarga. Salah satu tulisan dari Pendeta John Maxwell, beliau menuliskan seperti ini. Hadiah terbesar bagi seorang anak bukan perusahaan, bukan kekayaan, bukan harta yang melimpah. Tapi hadiah atau warisan terbesar untuk anak-anak adalah melihat papa mamanya bahagia. Jadi mari kita buat sesuatu. Mungkin kita belum bisa memberikan warisan untuk anak-anak kita, belum bisa memberikan sesuatu yang besar untuk anak kita, harta, perusahaan atau apa saja. Tapi kita bisa memberi warisan untuk anak-anak kita supaya mereka berbahagia, menjadi orang yang berhasil karena melihat orang tuanya bahagia. Nah, sekali lagi ini bukan peran satu orang Bapak Ibu. Keberhasilan keluarga tidak tergantung hanya satu pihak saja. Ini tanggung jawab bersama. Memang peran perempuan, tetapi perempuan tidak bisa sendiri tanpa dukungan dari suami. Suami juga tidak bisa berjalan sendiri tanpa peran dari istri. Dibutuhkan kerjasama yang baik dan saling menjaga masing-masing pihak. Saudara, penulis Amsal meskipun menyoroti peran istri di sini, namun dengan tegas juga memaparkan tanggung jawab suami. Dikatakan ayat yang ke-23 tadi, suami duduk di pintu gerbang. Pertanyaannya untuk apa? Saudara, bukan dikatakan di situ suami duduk-duduk di pintu gerbang, bukan. Tapi suami
duduk di pintu gerbang. Saudara, secara umum pintu gerbang ada 12 pintu gerbang, tapi secara umum pintu gerbang adalah titik akses masuk dan keluar ke dalam kota. Namun harus diingat juga bahwa di pintu gerbang itu juga berfungsi sebagai tempat berkumpul kaum laki-laki, kaum bapak, untuk berdiskusi, untuk menjalankan keadilan, termasuk untuk bertransaksi di situ. Untuk melakukan semua aktivitas kaum pria dilakukan di pintu gerbang itu. Makanya dikatakan di situ, ketika suami duduk di pintu gerbang, jelas bukan duduk-duduk untuk ngopi, untuk main game, bukan. Tetapi untuk melakukan tugasnya sebagai kaum pria. Ada diskusi yang dilakukan, ada transaksi, mungkin ada nego di situ. Untuk menjalankan keadilan di sana. Jadi pintu gerbang juga memiliki makna simbolis yang dalam. Sebagai secara khusus gerbang emas yang berfungsi sebagai tempat untuk menanti datangnya Mesias. Saudara, suami menjalankan fungsinya di sana. Sebagai penjaga, penerus pemegang janji menantikan Mesias. Ada transaksi pekerjaan di sana, ada mengambil keputusan di sana. Dan itu dilakukan seorang laki-laki. Perempuan tidak ada yang duduk di sana. Wanita tidak ada yang duduk di sana. Wanita masa itu berada di rumah. Menjalankan tanggung jawab selagi suami berada di luar. Saudara, ada saling kerjasama. Suami menyediakan nafkah. Istri menjadi pengelola. Saya mau memberikan kutipan, tapi mungkin ini kutipan lucu Bapak Ibu. Dikatakan begini, jatuh cinta pakai perasaan, tapi menjaganya pakai penghasilan. Betul ya? Saya baru diskusi dengan seseorang, saya tanya mengapa mau mengambil keputusan. Nah, salah satu diskusi ini ya, seorang cewek berkata, suami seperti apa yang diharapkan? Dia berkata, maunya seperti opa-opa Korea. Kemudian yang seorang cewek lagi, dia bilang gini, dia seperti opa kalau nggak ada isi dompetnya, lebih baik saya mukanya jelek tetapi ada isi dompetnya, bisa dipermak dengan isi dompetnya. Jadi yang satunya, oh enggak, kan itu dilihat terus. Tapi yang di sini nggak dilihat, kalau nggak ada uang nanti lama-lama keriput juga. Tapi kalau di sini ada uang bisa dibawa ke salon. Jadi kalau mau jujur, nah jatuh cinta memang pakai perasaan. Tapi untuk menjaganya pakai penghasilan, karena cinta butuh modal, bukan hanya rayuan gombal Bapak Ibu. Jadi laki-laki menjalankan tugasnya, bekerja, menghasilkan penghasilan. Wanita ada peran yang dijelaskan. Kadangkala laki-laki berkata seperti ini, kamu menambah makna dalam hidupku, namun kamu mengurangi uang tunai dari dompetku. Waktu saya baca ini, ya memang betul. Cinta butuh modal, tidak hanya butuh janji doang ya Bapak Ibu. Wanita butuh realistis, bukan hanya janji-janji terus. Ya, kalau tidak mau hidup bersama wanita, tidak mau berkurang uang tunainya, ya tidak usah menikah gitu ya. Semuanya butuh modal, tidak usah menikah, ke kamar mandi pun harus bayar Bapak Ibu. Jadi semua butuh modal, bukan hanya rayuan gombal yang dibutuhkan. Itu sebabnya jatuh cinta itu mudah Bapak Ibu ya. Jatuh cinta itu mudah. Tetapi jatuh cinta dengan orang yang sama berulang kali, itu yang luar biasa. Kalau belum menikah bisa banyak pilihan, tapi setelah menikah tidak ada pilihan lain kecuali jatuh cinta terus menerus ya dengan orang yang sama. Sekali lagi butuh perjuangan dua belah pihak.
Makanya itulah yang luar biasa. Ada yang bertahan sampai puluhan tahun bersama-sama. Itu butuh kerjasama yang sangat berat kedua belah pihak. Saudara, suami menjalankan tugas sebagai kepala keluarga, pengambil keputusan, dan istri sebagai pendukung yang siap menopang tanggung jawab suami. Maka hasilnya adalah keluarga yang berbahagia, keluarga yang ideal seperti yang dituliskan di dalam Alkitab. Keluarga ideal itu bukan, sekali lagi, bukan karya satu orang, bukan istri yang hebat, bukan suami saja yang hebat. Keluarga yang ideal adalah karya bersama, saling menjaga. Tidak usah membandingkan dengan yang lain, ya. Ini pekerjaan bersama, perlu menjaga, ya, dijaga satu dengan yang lain. Salah satu pesan dari dosen senior kami, pernikahan adalah komitmen total dari pribadi-pribadi yang total untuk kehidupan yang total. Jadi yang siap menikah itu adalah komitmen total. Pernikahan adalah komitmen total, bukan kontrak, bukan main-main, bukan coba-coba, tetapi hanya orang-orang yang punya kepribadian total sanggup untuk membuat komitmen total. Jadi peran suami, kalau saya gambarkan seperti ini, laki-laki bisa berkata seperti ini, saya siap memimpin jalan ini sebab saya tahu kamu selalu ada di belakangku. Tetapi seorang wanita, saya berdiri untukmu, ya, sebab saya tahu, saya percaya kamu akan memimpin jalan ini. Saudara, tidak bisa masing-masing tertukar. Laki-laki sebagai pemimpin, perempuan penopang yang selalu bisa berkata, I stand by you. Saya mendukungmu, saya selalu ada untukmu. Pasangan yang terbaik itu, saya mengutip ini ya, pasangan terbaik itu seperti sepatu. Walau bentuknya tak persis sama, tapi serasi. Saat berjalan tak pernah kompak persis, berdampingan, tapi tujuannya sama. Tak pernah ganti posisi, namun saling melengkapi. Selalu sederajat, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Dan bila yang satu hilang, yang lain tidak memiliki arti. Ya. Kitab Amsal pasal 31 memberikan arahan yang jelas tentang kehidupan keluarga. Ada peran dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Untuk hasil terbaik Bapak Ibu, maka keduanya harus bisa bekerja sama. Secara khusus sebagai istri, sebagai wanita ada peran penting. Yang pertama yaitu sebagai partner bagi suami. Dan yang kedua sebagai pengelola ekonomi keluarga. Yang ketiga sebagai pancaran kebahagiaan keluarga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu saat siang hari ini. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan apapun posisi kami hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan mengatur hidup kami dan Tuhan menetapkan aturan-aturan yang harus kami jalani supaya kami mencapai kehidupan yang ideal seperti yang Tuhan kehendaki. Menyerahkan keluarga-keluarga yang ada, biarlah peran masing-masing kami jalankan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami belum sempurna melakukannya, tapi kami tahu ketika kami melakukannya sesuai dengan arahan Tuhan, pimpinan Tuhan, maka kami akan semakin hari menjadi yang terbaik seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan terus berkarya untuk seluruh jemaat-Mu. Kami mengakhiri pemberitaan firman Tuhan pagi ini, mengucap syukur untuk kebenaran-Mu. Kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Dr. Eni Lestari MTH yang telah menyampaikan berkat firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Saatnya bagi kita untuk memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan syukur kita kepada Allah, marilah kita camkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai yang ke-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dan kita pujikan membawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Korban syukur. Ku bawa Mengajak jemaat sekalian untuk korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. mohon dengan kasih Bapak Matan untuk membimbing kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan dan berkat yang Kau berikan pada hari ini. Kami bisa beribadah dan memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sekarang kami mengucap syukur Kami telah memberikan persembahan ini. Kau berkati persembahan ini menjadi pekerjaan tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Bersama kita akan menyanyikan doksologi Mandarin yang akan diikuti oleh doa berkat oleh Bapak Pendeta Suwartoyo dan kita tutup dengan Amin Song. Puji
terimalah berkat. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia. Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kekuatan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk untuk mengambil saat teduh. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan